Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai assignment method atau masalah penugasan. Masalah penugasan ini berhubungan dengan bagaimana seorang pemilik usaha atau pimpinan atau senior dalam menempatkan juga bisa, yaitu pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas sesuai dengan kemampuan dari orang yang akan ditempatkannya. Jadi, untuk masalah penugasan ini, selain nanti mungkin kemampuan yang dimiliki, ada hal lain yang harus dipertimbangkan, yaitu biaya yang dikeluarkan. Nah, ini penugasan ini hubungannya itu bagian dari linear programming juga. Biasanya digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada subjek atau orang yang agar nanti hasilnya itu optimal, entah itu biaya atau nanti keuntungan dan waktu yang akan digunakan oleh pekerja tersebut. Oke. Masalah perusahaan pasti yang dihadapi adalah berhubungan dengan penugasan yang optimal. Jadi sumber daya yang produktif dan personalnya mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda. Jadi misalnya seperti ini, kalau ada satu pekerjaan dikuasai atau 3 orang misalnya bisa mengerjakan satu pekerjaan itu. Tapi dari 3 orang tersebut pasti punya pertimbangan biaya masing-masing atau memiliki misalnya tarif upah masing-masing. Karena apa? Setiap pekerja itu biasanya punya orang yang berpengalaman sama orang yang belum berpengalaman pasti tarif upahnya berbeda. Kemudian orang yang bekerja bisa mengerjakan pekerjaan itu secara otodidak berbeda dengan orang yang bisa karena mengikuti pelatihan atau dia latar belakang pendidikannya adalah di bidang tersebut, pasti memiliki beda-beda. Nah, itu akan menjadi pertimbangan bagaimana kita menempatkan siapa yang harus mengerjakan pekerjaan A, siapa yang harus mengerjakan pekerjaan B, dan siapa yang harus mengerjakan pekerjaan yang C. Karena ada juga pekerjaan itu yang hanya bisa dikerjakan oleh satu orang tersebut. Tapi ada juga orang yang bisa mengerjakan pekerjaan beberapa jenis pekerjaan gitu. Nah, di sini nanti intinya itu yang dibahas adalah bagaimana kita menempatkan pekerja dengan bidangnya. Kemudian selain itu adalah yang kita cari adalah cost yang paling terendah. Nah, untuk analisisnya, pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan metode Hungarian yang sifatnya yang saling meniadakan. Artinya ketika satu pekerjaan itu sudah dikerjakan oleh si A, maka tidak bisa dikerjakan oleh si B, maka si B mengerjakan pekerjaan yang lain. Yaitu artinya saling meniadakan. Ini kalian bisa baca di bukunya Pak Pangestu halaman 109. Jangan lupa ketika mau membahas ini, kalian harus baca buku. Nah, metodenya yaitu nanti ada dua masalah. Yang pertama adalah masalah minimisasi dan masalah maksimasi. Contoh, kita langsung saja ke contoh. Ini bisa kalian baca di halaman 110 sampai 111. Itu dibaca di situ ya. Masalah minimisasi dulu yang pertama. Contohnya, misalnya satu pekerjaan mempunyai 4 pekerja. Dari satu perusahaan memiliki 4 pekerja yang diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan pasti berbeda-beda karena tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar pendidikan dan latihan. Kemudian, ini biasanya bisa terlihat mungkin kalau sebelum masuk kerja itu kan suka ada training dan sebagainya. Nanti bisa seorang pimpinan itu atau mungkin dari bagian pelatihannya atau bagian perekrutannya atau HRD personalnya dan sebagainya itu bisa menentukan si A ini bisa mengerjakan pekerjaan apa, kemudian ditempatkan di mana. Atau pekerjaan ini bisa berubah posisinya ketika dilakukan pelatihan-pelatihan seperti itu ya. Mungkin yang orang yang sudah bekerja itu lebih paham tentang hal ini. Nah, kemudian di sini ada tabel. Kita lihat tabelnya. Ini namanya matriks biaya. Bisa kalian lihat di
halaman 110. Nah, ini ada 4 karyawan, yaitu karyawan A, B, C, dan D. Dan yang ada dalam kotak-kotak ini, yang satu Romawi 1, 2, 3, 4 itu adalah pekerjaannya. Yang ada di dalamnya, yaitu tarif-tarif atau cost yang kita keluarkan ketika kita menempatkan, misalnya, si A jika mengerjakan pekerjaan yang satu, maka biayanya adalah 15. Si A jika mengerjakan pekerjaan kedua, maka biayanya 20. Si A jika mengerjakan pekerjaan ketiga, maka biayanya 18, dan seterusnya. Begitupun yang B. Kalau B mengerjakan pekerjaan satu, tarifnya 14. Beda tadi sama si A. Kalau si A itu tarifnya Rp15. Bagi si C. Kalau si C ditempatkan di pekerjaan yang satu, maka tarifnya 25, dan sebagainya. Ya. Ini adalah tabel-tabel biaya, matriks biaya. Nah, kemudian cara yang kita gunakan untuk memutuskan si A itu mengerjakan pekerjaan apa, si B itu mengerjakan pekerjaan apa, yaitu ada beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu merubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost. Atau kalau opportunity kan kemungkinan ya, kemungkinan biaya. Kemungkinan biaya itu dengan cara memilih nilai biaya terkecil ya dari tabel tersebut, biaya terkecil dari masing-masing baris. Jangan lupa baris ya, kalau di baris berarti yang dilihatnya adalah deretan dari A, B, C, dan D, ya, bukan ke bawah ya. Nah, kemudian nilai-nilai yang lain, kalau sudah dapat, nah, untuk yang ini, jadi kalau yang sudah dapat dari setiap baris itu kan udah dapat nih nilai yang paling terkecilnya. Nah, nilai-nilai yang lain pada baris tersebut dikurangi sama nilai yang terkecil. Nah, kita lihat ya. Nah, ini. Untuk yang baris yang A, paling terkecil itu adalah 15. Jadi si A, paling kecil itu biayanya kalau kita tempatkan dia di pekerjaan ke-1. Si B, paling kecil itu jika mengerjakan pekerjaan yang satu. Si C, paling kecil itu jika mengerjakan pekerjaan 2 dan 4. Dan si D, paling kecil itu adalah mengerjakan pekerjaan keempat. Oke, tadi mengurangi nilai-nilai yang lain dengan nilai yang paling terkecil. Jadi, yang A, baris yang A, berarti 20 dikurangi 15. Kemudian, berarti 20 kurang 15, 5. Kalau yang 15 berarti dikurang 15 ya, berarti 0. 15 dikurang 15, 0. 20 dikurang 15, 5. 18 dikurang 15 berarti 3. 22 dikurang 15 berarti 7. Itu bisa kalian lihat di halaman 111. Ada di situ ya. Nah, jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. Setelah dikurangin masing-masing. Ini yang selanjutnya yaitu melakukan Windows Cosmetric. Itu yang tahap yang kedua ya. Langkah yang kedua, kayak kita lihat. Jadi caranya yaitu dengan melihat tabel, di dalam tabel, cari kolom yang belum ada nilai nolnya. Yang satu tuh nolnya ada 2. Kolom yang kedua, 1. Kolom yang ketiga belum ada. Kolom yang keempat sudah ada 2. Berarti yang kita pilih adalah kolom yang ketiga. Ya, kolom yang ketiga itu kita pilih. Kemudian kita tandai nilai yang paling kecil dari kolom tersebut adalah 2. Oke. Setelah itu, caranya ngapain lagi? Ada opportunity cost metric. Jadi yang tadi, caranya yaitu nilai-nilai yang paling kecil, yang lainnya dikurangi nilai yang paling kecil. Berarti tadi 3 dikurang 2 jadi 1, 7 dikurang 2 jadi 5, 1 dikurang 3 dikurang 2 jadi 1, dan 2 dikurang 2 jadi 0. Langkah yang selanjutnya yaitu kita membuat schedule pengerjaan pekerja, yaitu dengan memberikan garis. Ya,
garisnya itu, cara menarik garisnya, usahakan garisnya itu 0 tidak dilalui oleh 2 garis. Kalian bisa lihat di halaman 112, itu di tabel test for optimality-nya ya. Itu bisa kalian lihat. Yang pertama yang ditarik garis adalah di kolom 1, pekerjaan 1. Itu bisa kalian tarik garisnya. Kemudian, ingat ya, 0 itu tidak boleh dilewati oleh 2 garis. Kemudian bisa tarik di C, baris C. Kemudian kalian tarik lagi, masih ada 0 yang belum terlewati garis, yaitu di baris D. Nah, berarti semua 0 itu sudah dilewati oleh garis. Nah, cara selesainya, jika jumlah garis sama dengan jumlah kolom dan jumlah baris, maka itu sudah dianggap selesai. Tapi di sini garisnya baru ada 3, sedangkan kolom sama barisnya ada 4. Jadi ini belum selesai. Jadi harus dilakukan revisi. Itu halaman 113. Jadi merevisi. Cara merevisinya yaitu lihat angka-angka yang belum terlewati oleh garis. Angka yang belum terlewati oleh garis bisa kalian lihat yaitu di pekerjaan 2, pekerjaan 3, sama pekerjaan 4. Berarti 5, 2, 1, 5, 7, 3. Itu yang belum dilewati oleh garis. Nah, kemudian yang caranya yaitu dengan mencari nilai yang paling terkecil dari nilai angka-angka yang belum dilewati garis. Yang paling terkecil itu yaitu ini. Pemilihan ya, jika jumlah garis tadi yang sudah saya bahas, jumlah garis meliputi 0 tidak sama jumlahnya dengan baris dan kolom, maka harus direvisi. Jadi, nilai yang belum tersentuh garis, kemudian nilai-nilai yang lain dikurangi nilai terendah. Tambahkan nilai yang terkecil. Yang ketiga, lihat, tambahkan dengan nilai terkecil dari angka yang tersentuh garis. Makanya tadi saya bilang, dijelaskan juga di buku, kalau 0 itu tidak boleh dilalui oleh 2 garis. Karena apa? Jika 0 dilalui itu 2 garis, nanti 0-nya jadi nggak 0 lagi. Jadi dia malah jadi berangka. Jadi usahakan ketika narik garis, hindari 0 dilalui oleh 2 garis. Nah, yang paling terkecil itu, yaitu tadi ya. Nah, yang paling terkecil itu 1. Maka nilai-nilai yang lain yang tidak dilalui oleh garis, itu dikurangi nilai yang terkecil. Nah, angka yang dilewati oleh 2 garis, berarti ini ada 2 angka nih. Di kolom 1, lihat angka yang dilewati oleh 2 garis itu adalah 5 dan 1. Nah, angka yang tidak dilewati garis dikurangin dengan angka terkecil, tapi angka yang dilewati oleh 2 garis itu ditambah dengan angka yang terkecil. Nah, jadi lihat ya, berarti 5 yang tidak dilewati garis ya. 5 dikurang 1, 2 dikurang 1, 5 dikurang 1, 1 dikurang 1, 7 dikurang 1, dan 3 dikurang 1. Nah, sedangkan yang dilewati oleh 2 garis, berarti 5 ditambah 1. Dan 1 ditambah 1. Lihat perubahannya itu di halaman 113. Lihat ya, itu berubah. Nah, setelah dilakukan revisi, maka akan menjadi angka-angka seperti ini. Tadi angka-angka yang lain yang tidak dilalui oleh garis, itu dikurangi oleh angka terkecil. Dari semua angka yang tidak dilalui oleh garis. Nah, kemudian sekarang ada 0 yang baru. Nah, 0 yang baru itu kemudian kita kasih garis. Nah, selanjutnya kita menentukan pekerjaan mana dilakukan oleh siapa. Caranya yaitu dengan mencari kolom atau baris mana yang nolnya cuma ada 1. Misalnya gini, di kolom yang ke-1, pekerjaan ke-1, itu ada 2 nolnya. Berarti pekerjaan ke-1 itu bisa dikerjakan oleh si A atau si B. Nah, sedangkan kita lihat, si A itu bisa mengerjakan selain pekerjaan 1, dia bisa mengerjakan pekerjaan yang ketiga. Tapi si B itu hanya bisa mengerjakan pekerjaan 1. Dia nggak bisa mengerjakan pekerjaan lain. Nah, berarti pekerjaan yang 1 itu diberikan kepada si B. Nah, pekerjaan 1 udah selesai ya, dikerjakan oleh si B. Selanjutnya,
Pekerjaan yang kedua, lihat di kolom 2, itu nolnya cuma ada di C. Nah, berarti si C itu mengerjakan pekerjaan yang artinya gini, pekerjaan 2 itu hanya bisa dikerjakan oleh si C ya. Berarti kasih pekerjaan kedua ke si yang C. Selanjutnya, karena eh, pekerjaan ketiga, lihat pekerjaan ketiga itu bisa dilakukan oleh si A atau si B. Nah, tapi yang si C itu sudah mengerjakan pekerjaan yang keempat. Berarti mau tidak mau nanti yang 4 itu diberikan kepada si D. Nah, berarti kerjaan ketiga diberikan siapa? Berikan ke A. Nah, pekerjaan 4 berarti diberikan ke D. Nah, kemudian kita hitung nilainya. A mengerjakan pekerjaan 3, B-nya 18, B mengerjakan 1, 14, C mengerjakan pekerjaan 2, 20, dan D mengerjakan pekerjaan 4 adalah 16. Angka-angka biaya dari mana? Itu angka dari yang pertama. Di halaman tadi 110. Nah, kita jumlahkan, maka kos yang kita keluarkan untuk penempatan karyawan kita atau eh, pegawai kita adalah sebanyak 68. Ya. Nah, selanjutnya latihan soalnya. Nah, ini ada latihan soal. Misalnya di sini ada sebuah tempat pelatihan renang. Tempat pelatihan renangnya udah lama, udah berpengalaman. Memiliki 5 pelatih yang menguasai gaya renang tersebut. Ya, jadi ada 5 gaya ya. Nah, kemudian sebagai pemilih kita memfokuskan bahwa si A itu khusus melatih gaya apa, si B khusus melatih gaya apa, si C itu dan sebagainya ya. Nah, pelatih kita lihat berikut nama pelatih dan data biaya dalam ribuan rupiah untuk sekali melatih. Ini adalah pelatih-pelatih renangnya. Ini bisa kalian lihat. Mungkin kenal ya. Ini nama pelatih-pelatihnya. Jangan gagal fokus. Dan dari biaya-biayanya, yaitu ada Minho, ada Hyunbin, ada Wubin, ada Seunggi, sama Dongwook. Nah, silahkan kalian hitung, kemudian tentukan Minho itu melatih gaya renang apa, Hyunbin melatih gaya berenang apa, Wubin melatih apa, Seunggi apa, dan Dongwook melatih apa. Selamat mengerjakan. Terima kasih.